Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Sudah siap belajar? Let's go! Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah melakukan pembelajaran, peserta didik mampu 1. Mendeskripsikan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dengan baik dan benar. 2. Mendeskripsikan struktur jaringan akar tumbuhan dengan baik dan benar. 3. Menganalisis hubungan struktur dan fungsi akar dengan baik dan benar. 4. Menyajikan data berdasarkan hasil pengamatan struktur jaringan penyusun akar tumbuhan dan membuat laporannya dengan baik dan benar. Masih ingatkah kalian dengan jaringan? Organ tumbuhan tersusun atas jaringan. Sel-sel pada tumbuhan yang memiliki struktur yang sama akan terintegrasi menjadi suatu jaringan dan memberikan fungsi tertentu pada tubuh tumbuhan. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan, jaringan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem atau disebut juga jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya masih aktif membelah atau disebut juga bersifat meristematik. Jaringan meristem terbagi menjadi dua, meristem primer dan meristem sekunder. Berdasarkan letak terbentuknya, jaringan meristem dibagi menjadi tiga. Yang pertama, meristem apikal yang berfungsi pada proses pemanjangan akar dan batang yang menghasilkan tunas apikal. Yang kedua, meristem interkalar. Terpisah dari meristem apikal, biasa terdapat di tumbuhan monokotil atau rumput-rumputan. Yang ketiga, lateral. Berfungsi dalam pertumbuhan sekunder pada akar dan batang, sehingga menyebabkan tumbuhan semakin tinggi, besar, dan tebal. Jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau disebut juga jaringan permanen merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau sel-selnya sudah tidak aktif membelah. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer yang telah mengalami diferensiasi dan mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Jaringan dewasa dibagi menjadi 4, jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jaringan pelindung terdapat di seluruh permukaan tumbuhan, berfungsi melindungi tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Contoh dari jaringan pelindung adalah jaringan epidermis. Jaringan dasar terdapat hampir di seluruh bagian tumbuhan, berfungsi dalam seluruh proses fisiologi tumbuhan. Contohnya jaringan parenkim. Jaringan penyokong berfungsi untuk menunjang bentuk tumbuhan. Contohnya jaringan kolenkim dan sklerenkim. Jaringan pengangkut terdiri dari xilem yang berfungsi mengangkut air dan zat terlarut dan floem yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis. Struktur jaringan akar. Akar merupakan salah satu organ tumbuhan yang tersusun atas berbagai jenis jaringan. Akar berfungsi untuk melakukan penyerapan air dan mineral dari tanah, menahan posisi tumbuhan di atas tanah, dan pada beberapa macam tumbuhan, ada yang berfungsi sebagai alat respirasi, alat penyimpanan cadangan makanan, dan sebagai alat reproduksi vegetatif. Secara anatomi atau struktur bagian dalam, akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Dari paparan materi yang sudah kamu simak, apa saja yang bisa kamu pelajari? Yuk diskusikan dalam grup kelas. Let's go!